Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan sesama, namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Dalam ibadah, sikap kami suci, saleh dan berserah. Namun di luar ibadah, kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun seringkali kami tidak bersedia menjadi batu saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus, kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh Kudus, kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Menghidupkan bagaimana dinyatakan Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, selaku hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita sampaikan salam damai kita satu kepada yang lain. Salam damai, salam damai. Salam damai. Salam damai, ya. Salam damai. Apa kabar, Mero? Salam damai. Aduh, senang ini. Salam damai. Salam damai.
Kita akan mendengar amanat hidup baru sebagaimana terdapat dalam Roma pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya mengajak kita membacanya bergantian. Saya memulai ayat 13, saudara-saudara ayat 14, demikian selanjutnya sampai ayat ke-19. Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita baca sama-sama ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kaum ibu. Kaum perempuan, mari dipersilahkan. Setelah yang kedua, pujian yang kedua, kesaksian yang kedua, biasanya kan setelah sermon. Nah itu pertama ya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah kami umat-Mu yang datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bagaikan rusa yang rindu akan air kehidupan. Maka inilah saatnya Engkau menyegarkan jiwa kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kuasa Roh Kudus boleh memimpin hati dan pikiran kami sehingga setiap firman yang Tuhan sampaikan bagi kami itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami mampu untuk memahaminya dengan baik dan kami mau untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 3, 2 ayat 14 sampai dengan 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan 21. Diberi judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk, seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan aku akan mengadakan, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan saya mau mengajak kita melihat apa yang terjadi pada saat hari Pentakosta itu. Nah, Bapak Ibu, hari pencurahan Roh Kudus
di hari Pentakosta. Pentakosta itu sebenarnya hari raya Yahudi, bagian dari 3 hari raya besar Yahudi. Jadi Bapak Ibu kalau tahu Yesus bangkit di hari Paskah, itu juga ada hari raya Yahudi di situ. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus itu terjadi di hari Pentakosta, hari ke-50, hari panen raya. Itu juga dirayakan oleh orang Yahudi. Jadi ada momen-momen yang pada saat itu ketika orang-orang Yahudi datang dari berbagai tempat untuk beribadah, disitulah momen dipakai Tuhan menyatakan karyanya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di hari Pentakosta ada sebuah kutipan yang diambil oleh Petrus ketika dia berkhotbah. Nanti soal khotbahnya saya bahas sendiri, tetapi kutipan ini saya mau membuat kita mengerti ya bahwa Nabi Yoel dari perjanjian lama sekitar 500 tahun sebelum Yesus itu sudah menubuatkan tentang pencurahan Roh Tuhan. Nah, ini dia sudah ditampilkan. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Saya mengajak kita Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik, saya bacakan kembali. Kemudian daripada itu akan terjadi katanya, bahwa aku yaitu Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini enggak biasa. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua dapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah Bapak Ibu, kita harus membaca Yoel 2 ini dalam konteks orang Yahudi. Apa itu konteksnya? Bahwa tidak semua orang dalam konteks Yahudi, dalam dunia tradisi perjanjian lama, itu mendapatkan pencurahan Roh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dihinggapi Roh Allah, ini biasanya ada pada orang-orang yang ada di jabatan tertentu, raja, nabi, imam. Hanya orang-orang yang diurapi. Imam pun hanya keturunan Lewi. Lalu di sini dibilang, anak-anak akan mendapatkan, akan bernubuat, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, konteks anak Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa dalam dunia orang Yahudi, seorang anak memiliki kewajiban untuk beribadah itu baru di usia 12-13 tahun. Maka kita ingat, Yesus waktu hilang diajak pergi beribadah ke Yerusalem oleh orang tuanya terjadi pada usia 12 tahun. Jadi kalau dibilang anak-anakmu laki-laki perempuan, anak-anak dalam kelas mana? Gitu. Jadi kalau kita mendengar Yoel menyampaikan hal ini, yang mendengar adalah orang-orang Yahudi, mereka bingung. Hei, belum tentu akan terjadi itu. Ya. Kemudian dikatakan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan itu nabi biasanya yang bernubuat. Nah Bapak Ibu bayangkan, dalam dunia orang Yahudi, seseorang baru melayani itu di usia yang sudah matang, dia sudah dipersiapkan 30 tahun. Makanya Tuhan Yesus baru melayani di umur 30 tahun. Jadi kalau kita baca ini, kalau kita memahaminya dalam konteks orang Yahudi, bagaimana mungkin? Bahwa Roh Allah akan diberikan kepada semua orang percaya. Melampaui kategori usia, itu makanya disebut ada anak-anak, ada teruna. Ya, melampaui gender, ada laki-laki, ada perempuan. Melampaui status sosial, bahkan disampaikan bukan saja raja, nabi, imam, hamba pun akan menerima. Jadi, wah, orang yang mendengar ini pada saat Yoel berseru, mereka juga pikir, wah, anak-anak 12-13 tahun itu baru bar mitzvah namanya. Baru ada kedewasaan religius. Nah, bayangkan
apa yang disampaikan oleh Yoel 500 tahun lalu, tiba-tiba dikutip oleh Petrus. Petrus mengutip ini ketika dia berkhotbah pada saat hari Pentakosta. Nubuatan Yoel ini digenapi pada peristiwa Pentakosta. Khotbah Petrus ini terjadi di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat itu di Yerusalem. Nah, kita harus tahu, sekarang saya masuk ke teks. Khotbah ini adalah respon Petrus terhadap sindiran orang-orang yang menyaksikan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Boleh ke teks ya sekarang. Kisah Rasul pasal 2. Lalu tolong ditampilkan ayat sebelum ini, ayat 13. Jadi apa yang terjadi di ayat 14 itu karena ada sesuatu di ayat 13 di mana ketika orang-orang melihat murid-murid itu dicurahkan roh atas mereka, ada yang nyindir. Wah, orang-orang ini mabok. Mabok. Kenapa? Bisa berbicara dalam bahasa yang lain. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau sekarang tiba-tiba saya berkhotbah pakai bahasa Rusia. Kov, kov, nov, 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 kos. Misalnya. Bapak Ibu pikir pendeta ini asal ngomong aja. Gitu ya. Ya. Jangankan bahasa Rusia. Istri saya orang Batak. Tadi Pak Chandra teks saya pakai bahasa Batak. Bla 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 bla. Saya cuma tinggal bales dia. Yang artinya adalah saya aja nggak ngerti gitu. Padahal istri saya orang Batak. Ya. Mungkin saya bisa nyanyi opo wanana tase karena tahu. Tapi artinya apa? I don't even know. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus sehingga orang-orang murid-murid saat itu bisa berbicara dalam bahasa yang lain, itu sesuatu yang luar biasa sehingga orang yang gak percaya bilang, ini orang mabok pada nih sama anggur. Petrus bilang, hey ini baru jam 9, masih pagi, mau mabok gimana kita? Dan apa yang mereka ucapkan itu dimengerti. Gitu. Itu penting. Makanya sekarang ke ayat 14. Apa yang Petrus lakukan? Ini adalah sebuah respon. Makanya dibilang bangkitlah Petrus. Berdiri. Nah Bapak Ibu, biasanya di hari Pentakosta kita lebih fokus terhadap 3 tanda. 1, angin kencang. 2, peristiwa ketika lidah-lidah seperti api itu hinggap ke atas para murid yang dicurahkan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mereka berbahasa, berbicara dalam berbagai bahasa atau glosolalia. Namun hari ini saya mengajak kita melihat satu tanda lain yang juga ajaib yang terjadi pada hari Pentakosta, yaitu perubahan dari Petrus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus menolong Petrus untuk tidak lagi terikat di perasaan marah. Bayangkan, Petrus ini pemarah. Petrus ini pemarah. Emosional. Begitu dibilang, ngana Petrus, mabok ngana. Petrus yang dulu mungkin bisa berdiri, langsung dan dia bisa baku hantam mungkin. Dia bisa marah. Kita tahu bahwa Petrus pada saat Yesus ditangkap, dia marah. Dia ambil pisau dan dia potong telinga salah satu prajurit Romawi. Itu Petrus. Tetapi ketika Roh Kudus ada padanya, dia memang bangkit berdiri. Tapi bukan untuk marah-marah. Tapi untuk berkhotbah. Petrus yang tadinya takut pada saat Yesus lagi ditangkap, Yesus disiksa, seorang hamba perempuan dari imam besar bilang, "Hei, bukankah kamu salah satu dari murid dia?" "Oh, no, saya tidak kenal dia." Siapa dia? Dia yang takut, tetapi di sini dia berani.
Petrus yang tadinya setelah Yesus mati, masuk di dalam satu kamar sama dengan murid-murid lain, mengunci diri karena takut nasib mereka bagaimana. Tapi di sini, di depan banyak orang, Petrus berani berdiri dan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ini perubahan yang luar biasa. Ini tanda yang luar biasa dari karya Roh Kudus. Petrus menjadi manusia yang merdeka. Dia bebas dari kemarahan, walaupun dia menerima ejekan. Dengan lapang dada, dia menjawab mereka yang tidak paham tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu. Bahkan Bapak Ibu, khotbah Petrus pun terstruktur dan gampang dipahami. Petrus bukan orang yang sekolah tinggi. Petrus bisa mengutip kitab Yoel. Dalam seluruh perjanjian baru cuma ini kitab Yoel dikutip. Fakta ini menjadi bukti dari karya Roh Kudus. Petrus itu bukan Paulus yang adalah ahli Taurat, yang dididik oleh Gamaliel, yang adalah rabi Yahudi yang sangat terkenal dan pintar. Dia juga bukan seperti Matius, murid Yesus yang kaya dan menjadi orang yang terdidik. Bukan. Dia juga bukan Nathanael yang menjadi murid Yesus senang terhadap sejarah-sejarah Israel. No, Petrus hanya seorang nelayan biasa. Inilah bukti karya Roh Kudus. Maka saya mengajak kita mengingat, Tuhan Yesus pernah bicara sesuatu kepada murid-muridnya. Ketika dia mengajar, tolong ditampilkan Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Ya, Injil Yohanes 16 ayat 13 mengatakan begini. Ya, Yesus lagi menyampaikan tentang karya Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan. Tetapi dia bilang, apabila ia datang. Siapa itu ia? Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Camkan baik ini yang Yesus bilang. Sebab ia, yaitu Roh Kudus, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, yaitu firman. Itulah yang akan dikatakan oleh Roh Kudus, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apa? Ini penting nih. Tuhan Yesus bicara ini, juga bicara kepada saudara dan saya. Ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita semakin bergaul erat dengan Roh Kudus, maka akan semakin banyak dan semakin nampak pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Lihat Petrus, perubahan itu terjadi secara radikal. Buah dari Roh Kudus adalah jika Kristus dimuliakan. Karena apa yang Roh Kudus sampaikan, itu adalah berdasarkan firman yang Yesus ajarkan. Pekerjaan Roh Kudus itu harus nyata dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita membenci, kita mau membalas kejahatan orang lain, kadang ada suara dalam hati untuk mengingatkan kita tentang apa yang Yesus ajarkan tentang mengasihi dan mengampuni. Itu pekerjaan Roh Kudus. Cuma masalahnya, kalau kita ingat bagaimana orang itu menyakiti kita, ketika Roh Kudus bicara sama kita, ingatlah apa kata Yesus tentang kasih. Ingatlah apa kata Yesus tentang mengampuni. Kita langsung bilang sama Roh Kudus, Baba diam jongan. Kita mute. Dia bikin kita sakit. That's a problem. Roh Kudus itu akan berbicara. Karena nanti bagian akhir saya akan sampaikan. Itu juga yang Yesus sampaikan. Roh Kudus itu akan berbicara. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus itu
berbicara, bayangkannya begini. Itu seperti GPS yang menuntun kita ke jalan yang benar. Contohnya, kalau kita pakai Waze atau Google Maps, lalu kita masukkan alamat, kalau kita di jalan yang benar, maka Waze itu nggak akan cerewet kan? Dia diem aja kan? Contoh gini, kalau kita dari sini mau ke New York, begitu kita masukin alamatnya di Waze, dia langsung dari sini keluar, dia langsung tinggal bilang, turn left. Udah habis itu dia diem. Sampai ada persimpangan lagi baru dia bilang, turn left. Ya kan gitu kan? Begitu sampai persimpangan lagi baru dia bilang, turn right. Itu arah masuk tol 200 misalnya. Ya kan? Dia ngomong dalam waktu-waktu tertentu. Tapi dia akan lebih cerewet kalau kita melakukan kesalahan. Ya enggak? Coba saudara pergi ke New York, kemudian kasih masuk, dia bilang belok kiri tapi kita belok kanan. Dia langsung bilang pasti, apa tuh? Turn around, kan gitu kan? Oh, U-turn, gitu ya. Nanti dia bilang 200 meter belok kiri. Kita terus, dia tetap ngomong 200 meter belok kiri. Bayangkan, kalau kita melakukan kesalahan baru dia cerewet. Dan itu cerewetnya nggak banyak-banyak. Kalau kita udah masuk tol 200, nyambung ke I-95, begitu tol yang sangat panjang sampai di, apa itu namanya? Turnpike. Ya. New Jersey, apa namanya? Ya, itulah. Kalau kita pada jalan yang benar, dia diem. Dia akan diem. Itu, Bapak Ibu bayangkan bahwa Roh Kudus bekerja seperti itu dalam kehidupan kita. Hanya pada saat tertentu dia bicara, dia sedikit lebih banyak bicara kalau kita salah. Karena Roh Kudus akan berbicara kepada kita di saat-saat penting dalam kehidupan kita, agar kita tidak mengambil keputusan yang salah. Saudara harus ingat itu. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk selalu berjalan di jalan kebenaran. Karena Yesus sudah bilang, itulah yang akan dikatakan Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita ingat ini. Ketika kita memberi diri dipimpin Roh Kudus, sehingga kita memilih berjalan di jalan kebenaran, Yesus kan pernah bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau kita ikut Roh Kudus, kita berjalan dalam jalan kebenaran. Berarti kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat terakhir. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Ini juga yang Tuhan Yesus bilang. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. 39, mulai barang siapa. Ya, Bapak Ibu, saya ajak kita baca sama-sama lah. Ya, mari kita baca. Yohanes 7, 38, 39. Kita mulai, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum. Ya, dia bilang roh yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya. Saudara dan saya, kita percaya kepada Yesus. Kita semua orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Maka saya percaya aliran-aliran air kehidupan ini akan mengalir di hati kita untuk membawa transformasi dari diri kita. Bapak Ibu, Diakon Reksi nggak pernah nyangka bahwa akan duduk di sini pakai stola merah dan jadi seorang diakon. Right? Jangankan Diakon Reksi, teman baiknya yang paling dekat
yang tahu reaksi luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan, itu bilang, hei Pak Pen, paling setahun. Reaksi, tinggal 6 bulan, 3 tahun. Siapa yang bikin? Kalau bukan karya Roh Kudus. We never know. One day, yang duduk di depan, pakai stola warna merah, dia akan Raffles delima. Enggak, jangan takut. Ini bukan nubuatan. Saya cuma bilang, we never know. Ya, we never know. Itu Roh Kudus sudah bekerja. Yang jawab amin yang bersangkutan. We never know. Yang akan duduk adalah Penatua Chandra Manurung. Bapak Ibu, jangan pernah bilang tidak mungkin. Petrus tidak pernah bayangkan dia akan berani berdiri. Bapak Ibu bayangkan ini ya. Petrus tidak pernah bayangkan dia berani berdiri, menjawab, berkhotbah, mengutip kitab Yoel, dan orang yang mendengar perkataannya, 3.000 orang memberi diri, dibaptis, dan bertobat. Bukan karena Petrus, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Maka kalau Roh Kudus mengalir dalam hati, berbicara kepadamu tentang kebenaran, ikut. Jangan kamu mute. Ambil remote, di mute itu suara Roh Kudus. No. Jangan. Dengar kata Yesus. Karena dia akan berbicara tentang kebenaran. Dan kalau kamu berjalan dalam kebenaran, kamu berjalan bersama dengan aku. Dan apa yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak mungkin bagimu untuk kau lakukan. Pada satu saat Tuhan akan menyatakan, inilah kuasa karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka saya berdoa pada saat ini, agar kita pun memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Aliran-aliran air kehidupan itu akan mengalir di hati kita untuk membawa perubahan, transformasi diri, sehingga hidup kita berdampak untuk memulihkan kehidupan di sekitar kita. Sama yang terjadi dengan Petrus. Ketika Roh Kudus memimpinnya, kehidupannya berdampak. 3.000 orang bertobat. Saya ingat terakhir Pak Pendeta Petrus khotbah tentang bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Bayangin itu. Bahwa itu dampak dari karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus. Mereka bertobat, mereka memberi diri dibaptis, mereka selalu ada di dalam rumah, memecah-mecahkan roti, mereka bergumul, mereka berjuang bersama. Apa kepunyaan saya menjadi kepunyaanmu? Itu yang gak pernah saudara bayangkan. Banyak orang sekarang ikut Yesus supaya tambah kaya. Tapi Bapak Ibu lihat yang terjadi dengan orang-orang mengikut Yesus yang dikuasai Roh Kudus. Pada saat mereka mengikut Yesus, justru ada yang sebagian hartanya diberikan. 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Apa kepunyaan saya, kepunyaanmu? Bukan milik dia sendiri. Dia gak berdoa untuk bertambah banyak, tetapi dia berdoa apa yang Tuhan beri ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dan saya berdoa, ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Kalaupun Tuhan mempercayakan kepada kita berkat yang melimpah, maka kita pakai itu agar untuk hidup kita berdampak bagi dunia sekeliling kita. Selamat Hari Pentakosta, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Maka kita akan menjadi saksi-saksi yang Tuhan sudah tetapkan dan siapkan untuk memberi dampak bagi dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita merespon berita firman ini. Menyanyi dari Kidung Jemaat 204.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang sudah kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami pahami, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi kami akan terus mau mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus di dalam hati kami. Karena di sanalah aliran-aliran air kehidupan, roh kebenaran itu berbicara kepada kami. Sehingga hidup kami ini diubahkan, dan hidup kami boleh membawa dampak kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan, bagi kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami atau siapapun yang kami jumpai. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa pengobatan. Kami mohon jamahan Tuhan atas hidup mereka. Biarlah kuasa Tuhan Yesus mengalir, memberikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Basya Enggelen Muiz, bagi Bapak Dery Muiz, Ibu Pinkan Roti, Bapak Richard Monteverde, Ibu Alma Utoyo, Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia Enggelen, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai dan Ibu Nora Angku. Biar anugerah Tuhan menopang mereka. Setiap permohonan, harapan yang dinaikkan mereka bersama dengan keluarga, kami yakin Tuhan dengar. Dan kehendak Tuhan yang terbaik boleh terjadi atas hidup mereka, kesembuhan-Mu Engkau berikan kepada mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang bersuka cita, karena Tuhan boleh menambahkan usia, kelahiran dan pernikahan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi Bapak Ade Johan Sinaga yang Tuhan tambahkan usianya pada tanggal 2 Juni yang lalu. Kami juga bersyukur atas kuasa dan karya Tuhan, sehingga Bapak Sinaga boleh mengemban dan mendapat pangkat yang baru. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan boleh ia lakukan dalam naungan Tuhan. Dan juga Tuhan berkati sertai perjalanan yang ditumpuk kembali dari Indonesia menuju ke Amerika. Kami juga berdoa pada hari ini bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Dery Muiz dan Ibu Basya Enggelen, karena penyertaan Tuhan selama 51 tahun atas kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati Pak Dery bersama dengan Ibu Basya dan juga Dani dalam kehidupan mereka. Kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan. Damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu mereka rasakan dalam hari-hari kehidupannya. Dan cinta kasih Tuhan mengikat dan mempersatukan selalu kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menjadi pelayan dalam ibadah ini. Tuhan berkati, baik para majelis, pianis, operator IT,
Aser, bahkan kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Kami datang menyembah Engkau dengan keberadaan kami. Dan Tuhan berkati untuk setiap pelayanan yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati dalam kehidupan mereka, baik yang hadir beribadah saat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tuhan senantiasa boleh memimpin kehidupan mereka dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Apapun yang jemaat-Mu lakukan, itu selalu memuliakan Tuhan. Jalan kebenaran yang akan selalu mereka tempuh, dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini, Tuhan berkati peperangan demi peperangan yang masih terjadi sampai saat ini. Berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat. Kami berdoa juga bagi mereka yang miskin, orang-orang yang terpenjara, mereka yang dalam ketakutan, dalam berbagai trauma, di tempat-tempat pengungsian. Tuhan juga menjangkau mereka dengan damai dan sejahtera Tuhan. Dan kami akan kembali melakukan tugas tanggung jawab kami, hidup di tengah keluarga kami, dan biarlah Roh Kudus terus memimpin kami. Di minggu yang baru, biarlah hikmat Tuhan menaungi dan Roh Kudus memimpin sehingga kami selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, syafaat kami. Ampunilah dosa dan salah kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari The Blended Family. Persilakan.
Kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberi persembahan, kita akan iringi kirim jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Ya Allah Tuhan kami, kasih-Mu begitu besar atas kami. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu begitu nyata di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan ini, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan Jemaat GK mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel KH dan keluarga. Juga kepada pianis Ibu Natalia Suhu yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada tim IT yang telah membantu kita dalam ibadah hari Minggu ini, terima kasih Bapak Joshua dan Joshua KH dan Ruben. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga asyir kita pada sore hari ini, Bapak Chandra Manurung. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Majelis
Dan jemaat GK mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada hari ini. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun atau hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sore sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun Bapak Brigjen Polisi Ade Yohan Sinaga. Hari ulang tahun pernikahan buat keluarga Moise England tanggal 8 Juni. Happy anniversary. Happy anniversary Om Dery sama Tante Abi. Dan there's one more, let me see. Nggak ada. Dan ibadah Padang pada hari outdoor service dalam rangka hari ulang tahun GKA ke-37 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 11 pagi di Olney Park, Falls Church, Virginia. Dan Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pergilah, masukilah dunia dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun kita berada dan kapanpun kita akan selalu menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama. Dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you